Dan di sini saya rajin ya memangkas bunga-bunga yang muncul pada tanaman hias aglonema, karena apabila saya akan membiarkan bunga yang muncul pada tanaman hias aglonema itu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan sedikit bercerita ya, ataupun membahas sedikit tentang tanaman hias aglonema, karena banyak sekali yang bertanya dan saya juga banyak sekali melihat ya, sering juga melihat tanaman hias aglonema itu pada mati ya. Pada mati itu kenapa? Nah, di sini saya memiliki beberapa gerombolan ya, beberapa gerombolan ataupun beberapa pot tanaman hias aglonema Snow White. Dan nantinya saya juga bakalan membahas beberapa tanaman hias aglonema yang penempatannya ya, yang saya menempatkan tanaman-tanaman hias aglonema ini berbeda tempat. Nah, kebetulan untuk jenis tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini berada di sebelah utara rumah. Ini keadaan dari daunnya ataupun warnanya ini masih utuh ya, masih baik sekali. Karena memang sejak masuk musim kemarau ya, banyak sekali tanaman-tanaman hias aglonema yang rusak pada bagian daunnya dan akhirnya tumbang juga. Dan saya bakal membedakan keadaan tanaman hias yang berada di sebelah utara ini dan yang berada di sebelah barat dan juga selatan. Dan kemudian tanaman-tanaman hias aglonema ini berada di sebelah barat rumah ya. Dan di bagian depannya di sini ada rumah yang menjadikan naungan terhadap tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah barat ini. Di sini untuk keadaan daunnya juga terlihat bagus ya, tidak pada gosong. Dan kemudian ini juga berada di sebelah barat. Ini keadaan daunnya juga masih terlihat bagus ya. Namun apakah berbeda dengan tanaman-tanaman hias aglonema saya yang berada di sebelah selatan? Nah, di sini ini tanaman-tanaman hias aglonema saya ini berada di sebelah selatan. Namun sebelum saya mulai melanjutkan masalah-masalah yang saya hadapi sendiri ya terhadap tanaman-tanaman hias aglonema saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, di sini saya bakalan membahas dulu tanaman hias yang berada di sebelah selatan rumah. Karena memang sejak musim kemarau, matahari ini lebih cenderung ke arah selatan ya. Dan suhunya juga cukup tinggi, karena biasanya di Wonosobo itu normalnya ya itu 22 hingga 25 ataupun 26. Namun sekarang bisa mencapai sekitar 29 ataupun 30 derajat Celcius, yang pastinya daun-daun tanaman hias saya ini biasanya itu sudah kebal ya dengan suhu yang berada di sekitar angka 22 hingga 25 ataupun 26 derajat Celcius. Namun ketika sudah mulai terbiasa masuk ke suhu yang sekitar 27, 28, 29, ini yang pastinya ya tanaman-tanaman hias saya ini kaget, yang menjadikan beberapa daun dari tanaman hias yang berada di sebelah selatan ini pada gosong seperti ini. Dan ini juga cukup banyak sekali, namun berbeda sekali ya daun tanaman hias saya yang berada di sebelah barat ataupun berada di sebelah utara rumah. Ini sama sekali tidak ada daun-daun yang pada rusak seperti ini. Dan alangkah baiknya bagi para sahabat Kembang Desa ataupun para pecinta tanaman hias lainnya dimanapun berada yang memiliki ataupun pecinta tanaman hias aglonema, alangkah baiknya sekarang ini ya, bagaimana menempatkan tanaman hias itu, baiknya ditaruh di tempat yang kira-kira itu aman, tidak begitu terkena cahaya matahari yang berlebihan, agar pada bagian daunnya itu aman. Padahal saya menaruh tanaman-tanaman hias aglonema saya ini berada di bawah emperan rumah ya. Namun memang pada bagian depan di sini sama sekali tidak ada naungan. Namun setidaknya meskipun berada di bawah naungan emperan rumah ya, karena matahari lebih cenderung ke arah selatan, jadi alhasil seperti ini. Banyak sekali daun-daun yang seperti ini. Namun saya masih bersyukur sekali karena tidak ada satupun tanaman hias aglonema saya itu yang mati. Hanya rusak pada bagian sisi daunnya saja.
Dan saya akan kembali ke bagian sebelah barat rumah ya, ke sebelah barat rumah. Di sini juga terlihat dalam keadaan yang sangat baik ya. Bagaimana pertumbuhannya ini tidak terganggu. Dan di sini saya rajin ya memangkas bunga-bunga yang muncul pada tanaman hias aglonema, karena apabila saya akan membiarkan bunga yang muncul pada tanaman hias aglonema itu biasanya muncul daun barunya itu akan kecil, akan jelek sekali. Sehingga di sini saya cukup rajin memangkas bunga pada tanaman hias aglonema agar pertumbuhan ataupun munculnya daun baru itu akan bagus, akan lebih lebar lagi dibandingkan dengan daun sebelumnya. Nah, ini juga kemarin ini berada di sebelah selatan, namun saya pindahkan ke bagian teras ataupun sebelah barat rumah. Ini seperti ini. Termasuk itu juga banyak yang rusak ketika tanaman-tanaman aglonema saya taruh di bagian selatan. Karena sangat disayangkan sekali ya ketika kita sudah merawatnya, sudah melakukan penyiraman juga secara rutin, namun apabila penempatannya itu masih salah, masih banyak terkena cahaya matahari, tanaman tersebut menjadi mati. Dan di sini saya juga meliarkan ya tanaman-tanaman hias aglonema Bigroy, juga lipstick seperti ini. Dan saya kembali ke sebelah sisi utara, sebelah utara rumah. Di sini saya memiliki tanaman hias, ada aglonema butterfly, ada Bigroy. Dan di sini saya sangat suka sekali ya untuk budidaya tanaman hias aglonema meskipun hanya Bigroy. Dan di sini saya melakukan pemangkasan ataupun split pada batang tanaman hias aglonema yang sudah terlihat tua, dan ini hasilnya seperti ini. Pada hasil bekas pangkasan tersebut itu banyak sekali mulai memunculkan tunas-tunas baru. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias aglonema Snow White-nya di sini berada dalam keadaan yang sangat baik ya. Pertumbuhannya juga sangat subur. Termasuk untuk jenis, sebenarnya untuk jenis tanaman hias aglonema klasik ya, itu lebih riskan sekali ketika ditaruh di tempat yang cukup banyak terkena cahaya matahari. Itu biasanya untuk aglonema klasik ya, bagian pucuk-pucuknya itu rusak duluan. Namun ada beberapa yang memang saya pindahkan ke sebelah utara, namun karena tempatnya memang sudah tidak mencukupi dan saya tidak memiliki paranet, jadi untuk beberapa jenisnya yang tadi ya, yang aglonema Bigroy itu yang berada di sebelah selatan, saya tidak memindahkan, hanya beberapa yang berada di bagian bawahnya saya pindahkan ke sebelah utara sini. Dan demikian review dari Gebang Desa tentang baiknya untuk saat ini menempatkan tanaman-tanaman hias aglonema itu berada di bawah naungan ataupun berada di daerah yang tidak begitu terkena cahaya matahari secara langsung ya, agar keadaan daunnya, pertumbuhannya tetap baik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.